Kadang kehilangan seseorang bisa membuat kita kehilangan arah. Itulah yang dialami Arga. Setelah hubungannya kandas begitu saja tanpa alasan, dia merasa kosong. Selama seminggu penuh, ia mengurung diri di kamar kosnya. Makan tak teratur, tidur pun tak nyenyak. Sampai suatu pagi, ia berdiri di depan cermin dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku gak bisa terus kayak gini. Dan seperti bisikan dari alam, satu nama muncul di benaknya. Gunung Ciremai. Arga yang dulunya merupakan anggota organisasi pecinta alam di kampusnya, sudah lama tidak mendaki gunung. Kini, ia seolah terpanggil kembali untuk menggapai suatu puncak gunung yang tinggi. Gunung Ciremai sendiri dapat dikatakan gunung yang tinggi, yang tidak disarankan untuk pemula. Berada di ketinggian 3078 mdpl, menjadikannya gunung tertinggi di Jawa Barat. H-1 sebelum mendaki, Arga mulai bergegas packing. Tas carrier 60 liternya kembali hidup. Kompor, tenda, logistik, semua dimasukkan. Sore itu, ia berangkat naik bus dari kota B ke arah Kuningan. Di tengah perjalanan, HP-nya berbunyi. "Lo kemana, Ga?" "Naik gunung," jawab Arga. "Sendirian?" "Iya." "Lo gila?" Arga hanya tersenyum. Mungkin iya, tapi kali ini kegilaan itu terasa perlu. Malam hari, Arga tiba di base camp Palutungan. Sepi. Hanya petugas jaga dan satu rombongan pendaki lain yang hendak turun. "Mau nanjak sendiri? Wah, hati-hati ya, sekarang lagi nggak rame." Setelah mengisi simaksi, Arga beristirahat di base camp. Angin malam terasa menggigit, tapi pikirannya sudah mantap. Pagi datang. Langkah pertama Arga menjejak tanah pendakian. Tiba di pos 1, Arga mengeluarkan botol yang sengaja dikosongkan dari bawah dan akan diisi di pos Cigowong ini. Langkah demi langkah menyusuri hutan yang dalam. Pos 2, pos 3, pos 4 terlewati dengan lancar. Di antara aroma tanah basah dan desir angin, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah hutan sedang berbicara dalam bahasa sunyi. Arga berhenti di pos 5 untuk istirahat, makan roti. Sekilas, dia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian hari. Malam mendekat. Menjelang senja, Arga sampai di pos 6, Pasangrahan. Di sanalah ia mendirikan tenda. Angin mulai berhembus lebih kencang. Malam sudah tiba. Langit di atas gelap pekat. Malam itu, ada yang datang. Pelan mencekam. Sekitar tengah malam, Arga terbangun. Di luar tenda terdengar suara langkah kaki kecil. Lalu terdengar bisikan. Dekat sekali. "Jangan sendirian, Arga." Arga membuka zipper tenda melihat di sekeliling tenda. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis dan udara yang makin dingin. Lalu, Arga kembali tidur. Dini hari, sekitar pukul 3, Arga memutuskan untuk menuju puncak. Langkahnya mantap, meski pikirannya tak benar-benar tenang. Saat fajar mulai muncul, ia sampai di puncak. Tampak tetes air mata membasahi pipinya. Bersyukur bisa kembali menjejakkan kakinya di tanah tertinggi di Jawa Barat. Sebentar saja menikmati sunyi. Lalu ia menuruni jalur menuju Goa Walet, tempat yang katanya menyimpan banyak cerita. Di depan mulut goa, ia melihat seseorang. Seorang perempuan berdiri tenang, mengenakan jaket gunung merah. Rambut dikuncir, wajah bersih, senyum ramah. Tiba-tiba dia mendekat. "Hai, kamu juga solo hiking?" sapanya. Namanya Rani. Mereka duduk bersama, ngobrol tentang gunung,
tentang hidup, tentang luka. Rani tertawa ketika Arga curhat soal mantannya. "Kamu itu lucu," katanya. "Kamu gak sadar ya, kamu itu layak bahagia." Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa tidak sendiri. Tak terasa sudah hampir 1 jam. Ngobrol kesana kemari, Arga putuskan untuk turun. Tapi saat Arga mengajaknya turun bersama, wajah Rani tiba-tiba berubah muram. "Maaf ya Arga, aku bohong. Aku bukan pendaki. Aku bukan manusia." Wajahnya perlahan berubah. Kulitnya pucat membiru. Matanya hitam legam. Tubuhnya memudar seperti kabut. Tapi air mata itu nyata. Aku cuma pengen ngerasain lagi. Disukai, diajak ngobrol, dan ketawa. Tapi waktuku udah habis. Dan dengan senyum sendu, Rani menghilang. Yang tersisa hanya syal merah dan aroma melati yang menggantung di udara. Siangnya, Arga turun gunung. Tak banyak bicara, tak banyak menjelaskan. Setiap kali orang bertanya, "Kamu naik sendirian?" Ia hanya menjawab, "Iya, awalnya." Belakangan diketahui, Rani adalah seorang pendaki yang hilang di Gunung Ciremai beberapa bulan yang lalu.